Selamat sore Bapak Ibu Mitra Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat kembali berjumpa pada webinar kami pada sore hari ini dengan topik yang sudah setiap minggu kita ikuti bersama Bapak Al-Fatih selaku senior analis chartis kami. Hari ini kita tetap akan membahas saham-saham pilihan dengan chart yang akan disajikan oleh Bapak Al-Fatih. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu dapat melakukan tanya jawab juga melalui kolom Q&A. Dan juga perlu kami informasikan kembali bahwa Bapak Ibu mohon memastikan bahwa koneksi internetnya dalam keadaan stabil, jadi dapat mengikuti webinar kami ini tanpa kendala. Baik, agar acara ini cepat berlangsung, kami berikan waktunya kepada Bapak Al-Fatih. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan acara kita yang kita usahakan rutin ya, sehingga bisa menjawab kebutuhan dari para investor maupun pelaku pasar ya untuk mengetahui saham-saham pilihan mereka ya. Nah, jadi dari isian yang sudah kita lakukan ini mungkin saya tampilkan ya di sini. Nah, ini saham-saham yang sudah kita screening ya berdasarkan angket yang masuk ke kami ya. Jadi di sini ada sebanyak sahamnya itu ada sebentar. Ya, jadi sahamnya dari BRI sampai dengan ada 76 ya, 76 saham yang ditanyakan gitu ya, dan yang terbanyak BRI, Telkom, BNI, Mandiri, BRIS, BCA, ALI dan seterusnya. Saya akan mencoba menjawab saham-saham ini dari yang terbanyak menanyakan terlebih dahulu sampai yang tersedikit. Tetapi nanti di tengah acara kita akan memberikan polling ya, yang nanti para peserta yang hadir saat ini bisa mengisi saham pertanyaan yang yang akan ditanyakan dan langsung dijawab pada acara ini. Oke, nah jadi kita mulai dengan BRI ya. Oke, ini BRI, ini data-data yang sudah kita buat ya minggu lalu, karena kebetulan BRI termasuk saham yang juga ditanyakan minggu yang lalu ya. Jadi terlihat kebetulan market sesuai dengan level-level penting yang kita sudah lihat gitu ya. Nah, oke. Nah, ya. Jadi mungkin ini kita melihat bahwa ada resisten di sekitar 3850 ya, dan kemarin itu dia sempat di 3780 dan terkoreksi ya. Jadi kemungkinan ini saham ini akan terkoreksi dulu BRI, mungkin mendekati level-level 3400, 3425 ya. Saya coba membuat garis bantu tambahan ya dari sini. Nah, ya jadi kalaupun ada koreksi sampai dengan 3.200 itu belum mengubah tren naik yang ada sejak Juni 2020 ya. Memang ini kan kita lihat di stokastiknya ya ada potensi koreksi ya karena sudah di daerah overbought. Nah, tapi kalau kita lihat MACD-nya juga masih di atas level 0. Jadi ini belum mengubah tren naik ini. Jadi ini masih mungkin koreksi, tetapi belum merubah tren naik, menjadikan opportunity di daerah support ini untuk melakukan pembelian di masa yang akan datang. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan Telkom. Ya, Telkom ini selalu menjadi pertanyaan sudah beberapa minggu karena diperkirakan laporan keuangannya cukup baik ya, tetapi kelihatannya dia belum berhasil keluar dari level resistance yang sudah kita lihat dari beberapa minggu yang lalu ya. Jadi dia belum tembus ini. Jadi masih dalam channel turun ya. Memang di sini ada support yang cukup kuat di sekitar 3.000, 2950. Nah, ini
dia masih bergerak di level-level ini. Tren naik bisa mulai terjadi kalau dia berhasil naik di atas 3050 atau mungkin amannya 3100 ya. Sedangkan support sekarang harga terendah sebelumnya ada di 2850. Jadi dia masih akan konsolidasi antara 2850 sampai dengan 3060, 3050 ya. Nah, selama dia belum berhasil menembus 3050 ya trennya ini kita lihat juga MACD-nya masih di bawah titik nol gitu ya, belum menjadi satu yang positif. Dan stokastiknya juga ini menunjukkan pelemahan kembali gitu ya. Jadi Telkom ini menurut yang apa kita lihat di sini kan dia masih dalam tren turun, ada potensi melemah lagi, dan mungkin saya tambahkan di sini terendah kemarin tuh ada di sekitar 2850 ya. Jadi range-nya 2850 sampai dengan 3050 masih di sana, tapi nanti kalau berhasil naik di atas 3050 dia akan cenderung menjadi mulai melakukan uptrend ya, mengubah tren turun. Kalau sekarang sih belum mengubah tren turun. Ya. Oke, kita lanjut dengan BBNI. Nah, ini BNI masih bergerak sesuai dengan perkiraan yang sudah ada ya sebelumnya. Ini level-level resistance-nya, ini level support-nya dalam pola up channel ya, dalam pola up channel. Jadi range-nya bawahnya di 4.000, atasnya di sekitar 5.800 ya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, dia punya kemungkinan ya bergerak hingga ke 6.400 ya. Nah, di sini ada angkanya. Oke, dan kemudian tapi kalau kita lihat ini kan di daerah-daerah tinggi juga ya, overbought ya. Jadi adanya koreksi itu wajar-wajar aja ke arah 4.900 sampai dengan 4.500 itu masih aman lah ya, masih up channel gitu ya, dan mudah-mudahan koreksi hanya sampai dengan 4.900 dan kemudian mulai menguat kembali, karena kita melihat dari pola sebelumnya itu ada target ke arah 6.200 ya 5.800 dulu ya, 5.900 sampai dengan 6.400 ini gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mungkin ingin bercerita sedikit tentang Excel ya, tentang Excel yang ada, yang kita bisa kaitkan dengan STAR. Jadi kita punya kita punya fasilitas ya. Jadi kalau kita buka di sini chart and tools ya, ini ada download STAR Excel add-in ya. Nah, ini kalau kita lakukan download, maka akan ada pilihan sebentar ya. Jadi nanti kita melakukan dengan pilihan tadi ya di chart and tools download STAR add-in, nanti akan muncul Excel ya, seperti sebentar ya, saya ambil Excel saya di all user, di mana all user ya, ini ya. Ada ya. Nah, ini Excel-nya. Oke. Nah, jadi kalau Anda sudah download dengan cara tadi itu, maka nanti akan Anda bisa mendapatkan sebuah sebuah Excel yang sudah terlink, yang sudah tersambung dengan STAR. Cirinya apa? Cirinya adalah di atas itu sudah ada STAR ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Excel kita sudah tersambung dengan STAR. Excel yang tersambung dengan STAR ini harus kita buka pada saat STAR kita terbuka dan login ya. Nah, ini adalah STAR yang terakhir saya buka di 30 Juli ya.
Di mana kalau kita lihat di sini di Excel kita ada di bawah star ini ya, kalau kita klik itu ada reset setting dan get star ya. Kalau kita reset setting, maka setting yang ada ini akan berubah menjadi sebuah setting awal ya, default. Nah, sedangkan di sini saya sudah mengubah setting saya bahwa ini adalah data-data yang ada di sini ada sampai dengan sekitar 57 ya. 57 data yang bisa kita sedot kita ambil dari star ya, langsung ke Excel kita tanpa kita ketik-ketik ya. Jadi ada data harga, kemudian ada bahkan nih sektornya apa, kemudian juga ada volume, value, kemudian ada bid offer ya, kita bisa taruh di Excel kita. Kemudian ada berapa foreign buy, foreign sell gitu, dan kemudian juga ada order kita. Nah, ini order kita juga bisa kita masukkan di sini ya. Kemudian ada market cap dan lain sebagainya. Jadi data di sini ini tersusun kolomnya berdasarkan settingan kita ini ya. Jadi di kolom M saya taruh my trade by price, di kolom N my trade sell dan seterusnya. Dan di atas itu kolom A code, kolom B trade time dan seterusnya. Nah, ini urutannya adalah sesuai dengan yang kita sudah atur di setting ya. Nah, supaya data ini update, ini kan sekarang data terakhir tanggal 30 Juli yang lalu. Jadi saya harus klik get data. Nah, get data ini berubah menjadi tanggal hari ini, sorry. Oke, kenapa tanggal 14 ini ya? Oke. Nah, 28 ya. Jadi ini data tanggal 28 ya, hari ini ya, hari ini. Nah, jadi saya bisa mendapatkan data-data market dan juga saya bisa data-data transaksi saya. Nah, kebetulan tadi saya menjual saham BRI saya gitu ya. Ini keluar di sini ada 1000 lembar ya, 10 lot di harga 3680. Jadi itu transaksi kita juga bisa masuk ke Excel ini, kita bisa save harian. Kemudian kita juga bisa dapat data bahwa BRI hari ini adalah foreign net sell 63 miliar ya, BCA 93 miliar net sell. Itu kita juga bisa save harian dan nanti kemudian datanya kita kumpulkan dan kita bisa melihat progresnya secara historical. Dan juga saya bisa masukkan data-data untuk analisa teknikal ya, dengan formula-formula yang ada berdasarkan data-data yang saya ambil dari star, itu saya bisa cari misalnya pivotnya ya. Jadi misalkan ini kan data BCA tanggal 28. Seandainya ini saya ganti misalnya dengan Ali ya. Nah, kita tunggu datanya berubah ya. Karena ini kan marketnya sudah tutup jadi datanya agak lambat ya berubah. Jadi ini 32.000 ini kan tadi BCA ya. Nah, kalau dia udah berubah jadi Ali, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah data-data Ali gitu dan otomatis support resistance dari pivotnya ini berubah sesuai dengan data dari Ali. Jadi ini sukanya saya, asiknya saya dengan menggunakan Excel kita yang sudah terkoneksi dengan Star gitu ya. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu. Ini saya bisa taruh saham ini banyak ini. Tapi mudah-mudahan portofolio Bapak Ibu tidak sebanyak ini ya. Kalau dianjurkan paling banyak 5 lah ya. Jadi supaya bisa monitor. Kalau sebanyak ini mungkin kita bikin portofolio. Dan memang ada nasabah institusi kami, ada beberapa yang menggunakan Star kami ini untuk melakukan analisa portofolio mereka ya. Jadi dengan formula-formula yang ada, berdasarkan data-data yang bisa ditarik dari Star, mereka bisa mengatur gitu ya portofolionya. Oh, saham ini harus dijual berapa banyak, saham yang itu dibeli berapa banyak gitu ya. Jadi berdasarkan Excel yang tersambung dengan STAR ya, silahkan Bapak Ibu manfaatkannya ya. Tadi kan bisa kita lihat transaksi saya hari ini itu pun sebenarnya kalau kita klik di sini kita sudah punya ini adalah laporan-laporan yang sudah disiapkan ya oleh STAR ya. Misalkan saya mau melihat katakanlah statement report ya. Nah, ini saya harus masukkan pin trade dulu. Ya. Nah, ini kita punya pilihan banyak ya, apakah portfolio activity, cash activity, statement report, realized gain report dan tax report. Ini saya juga bisa ya. Katakanlah ini data 1 tahun ya. Jadi saya klik, nah ini dia akan nyedot ini. Nah, ini udah keluar ini ininya
data-data pajak saya ya, yang bisa saya masukkan untuk pajak laporan pajak saya ya, apakah tahunan atau bulanan ya. Nah, jadi itu, jadi kita punya ini semua. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah sampai di BNI. Nah, sekarang Mandiri ya, Mandiri. Pertanyaan berikutnya ada di Bank Mandiri. Oke. Nah, kebetulan Bank Mandiri ini kemungkinan kita belum sempat membahasnya minggu lalu atau saya belum membuat analisisnya di sini ya. Oke, jadi saya coba membuat menarik ya garis-garis ya, saya mencoba tarik dari alat bantu ya. Nah ini kita lihat ini ada suatu pola dan terbentuk sini ada sebuah resistance, harga sudah di atas resistance. Kita kalkulasi target kenaikannya kira-kira ada di sini ya. Nah ini kemudian saya coba copy. Nah, kemudian saya taruh hitung dari sini ya. Jadi sejak break kira-kira naiknya berapa. Nah ini kira-kira di sekitar 6.800 atau mungkin kalau kita lihat dari pola pergerakan harga sebelumnya ada di sekitar sini. Ya. Jadi ini kira-kira targetnya ya antara 6.700 sampai dengan 6.800 ini targetnya. Ya. Jadi ini juga kita bisa tarik supportnya di level ini. Ini juga saya coba bikin kopinya, kemudian tarik sini ya. Jadi kira-kira pergerakannya di range ini ya di 95950. Atasnya ada resistance pertama di 5750 dan kemudian di 7250 ya. Jadi kalaupun ada koreksi sampai 5950 masih aman ya, belum mengubah pola up channel yang ada gitu ya. Nah, ini supaya minggu yang akan datang saya masih bisa pakai, saya tidak boleh lupa untuk melakukan saving ya. Jadi saya harus save ini. Oke ya. Jadi minggu depan kalau ada pertanyaan lagi tentang Mandiri, kita bisa dapat datanya. Oke. Nanti saya mungkin ganti dengan titik-titik. Nah ini menunjukkan ini dari mana saya menghitung dan ini hasil hitungannya untuk data targetnya. Ya. Jadi kira-kira di sana targetnya. Oke, saya save ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ada di BRIS. Wah ini nih Bang. Nih kalau kita lihat ini agak luar biasa ya kenaikannya. Dia naik sebanyak ya. Jadi di Juli itu di 285 harganya naik sampai dengan sekitar 1.000 ya. Itu udah 255% ya, luar biasa ya. Oke, kalau kemudian ditanyakan analisisnya bagaimana, tentunya kita lihat ini sudah mendekati daerah-daerah overbought, jadi wajar kalau nanti ada koreksi-koreksi ya. Tapi kemudian kita coba lihat, mungkin saya harus mencari lihat di waktu yang lebih panjang lagi ya. Nah ini dia. Oke, mungkin ini saya saat ini belum butuh Bollinger dan moving ya, jadi saya mungkin hapus dulu Bollingernya, kemudian apalagi yang saya hapus ini. Oh ya, parabolic SAR ya. Oke, jadi ini harganya aja. Nah ini saya coba lihat 5 tahun terakhir seperti apa. Oke, jadi ini dia datanya dari pertama ya. Oke. Ini di sekitar Mei 2018. Nah, kalau kita mau coba cari target-target ke atasnya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Fibo ya, Fibonacci. Ya, jadi kita coba tarik. Nah, ini kemudian kita coba tarik sini. Ya, nah ini kira-kira Fibonacci-nya. Nah, ini 1025 ada sebuah resistance ya. Jadi ini sudah dekat resistance. Kalau kemudian ada yang bunyi apa itu? Oke. Jadi kalau kemudian ini dia koreksi itu kira-kira koreksinya ke arah 950 ya dan kemudian di 900 ya itu kira-kira koreksinya. Tapi kalau kemudian masih naik lagi di sini kita dapat angkanya di
1243 ya. Jadi mungkin pertengahannya dulu di 1150 lah ya. Masih ada sekitar 10% ya barangkali ya. Kira-kira. Jadi itu untuk sementara untuk BRIS ya. Nanti saya akan coba melakukan analisa lebih mendalam terhadap BRIS ini ya. Oke, kemudian saya juga harus save ini. Oke, kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi BCA. Oke, kita kan nanti sekitar jam 4 nanti kita akan bikin polling ya untuk pertanyaan-pertanyaan di luar yang sudah diberikan ke dalam angket yang kita sebarkan kemarin ya. Oke, nah ini kita lihat ya BCA pola ya katakanlah ini pola cup and handle gitu ya. Ini target pertama sudah tercapai di sekitar 33.000 ya. Tadi itu dia sudah kemarin ya di 33.000 pas ya. Ini kan di target pertama ya 33.000 sudah tercapai. Jadi mungkin akan ada konsolidasi dulu dan selama dia bertahan di atas 30.000 masih punya potensi melanjutkan kenaikannya ke arah resistance terdekat di 35.000 dan berikutnya ada di sekitar 37.000 ya. Itu untuk BCA. Oke, kemudian AALI. Jadi saya main cepat aja supaya bisa terjawab banyak hal ya dari pertanyaan teman-teman. Oke. Apa yang terjadi? Oke ya. Kita coba 1 tahun. Ya, oke ya. Atau coba 3 tahun. Dan mungkin tadi datanya terlalu banyak jadi sulit untuk dibuka datanya. Oke. Nah, jadi kita melihat bahwa di level-level sekarang ini di sekitar 10.100 ini itu adalah bottom yang pernah terjadi di 2018, 2019. Ya, jadi sekarang untuk naik di atas ini agak sulit ya. Ini ada bisa dikatakan adalah resistance yang cukup kuat gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat lebih detail lagi. Ini kita coba lihat channelnya. Jadi saya coba dibikin paralel ya. Nah, jadi ini range-nya kira-kira ya. Kalau AALI berhasil tembus 10.150 maka potensinya dia berlanjut ke arah di sekitar 12.000 ya. Nah, itu dia. Nah, tapi juga hati-hati karena ini kan resistance yang cukup kuat ya dari 2018. Kalau kemudian dia tidak mampu dan bahkan terkoreksi di bawah 9.500, nah mungkin dia akan koreksi agak dalam ya, barangkali ke arah 8.200 ya. Jadi ini AALI hati-hati gitu ya. Oke. Kita kemudian ke saham berikutnya ICBP. Ya, ICBP. Nah, ini luar biasa juga. Ini pernah ditanyakan beberapa pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ya, ini kita bikin target tadinya tuh ada di sekitar 10.800 ya, dan terakhir tanggal 4 Agustus tuh nyampe di 10.400 ya. Jadi lebih kurang 400 perak ya hampir, dan kemudian dia terkonsolidasi ya. Jadi ini wajar ya terjadi konsolidasi setelah mencapai level-level target ya. Nah, sekarang resistance-nya itu ada di level-level sekarang ini dia konsolidasi ya, dia konsolidasi di level-level ini ya. Jadi kalau kita lihat konsolidasinya itu ada di sekitar 10.000 sampai dengan 10.600 ya. Nah, selama dia mampu bertahan di atas 10.000 aman ya, masih punya potensi kenaikan lebih lanjut. Jadi kalau kemudian koreksi di bawah 10.000 maka dia akan terkoreksi dulu ke arah 9.500-an lebih kurang ya, seperti itu. Ini kan kita bisa juga tarik garis support sebelumnya ya dari trendline ini. Nah, ini ada di sekitar ya 9.500-an ya. Jadi artinya ketika kalau 10.000 ya. Kalau 10.000 tembus dia mungkin akan koreksi dulu ke arah 9.500. Saat ini dia konsolidasi ya. Jadi boleh trading aja. Cuma range-nya tipis ya, ini 10.000 atasnya di 10.600.
Ya ada sih ya 5% kali ya untuk trading aja gitu ya di konsolidasi ini. Oke, ICBP sudah Pegas ya, Pegas. Nah ini Pegas, ya, Pegas seri Pegas kayak kita coba lihat ya. Ini garis channelnya sangat masih jauh tinggi. Kemudian ini level-level saya bisa katakan ini sebagai level-level resistance ya. Jadi resistance Pegas ini masih jauh lah ya, masih di sekitar 1.800 ya. Itu yang kemudian ini ada juga di sini resistance ya. Resistance terdekat berikutnya ada di 1.500 ya. Jadi itu kemudian saya coba melihat lebih detail. Untuk Pegas ini bergerak dalam tren naik ya. Kalau kita bikin channelnya ya, jadi dia support sekarang ada di sekitar 1.200 ya, sedangkan resistance-nya ada di sekitar 1.500 ya, dan masih dalam tren naik. Ada koreksi-koreksi sedikit karena ini sudah daerah-daerah overbought ya, jadi mungkin ada koreksi sejenak ke arah 1.200 ya, untuk kemudian naik lagi karena ini masih tren naik ya. Hati-hati kalau sampai turun di bawah 1.200 karena itu akan mengubah tren naik yang ada pada saat ini. Ya, baik. Oke, ini sudah jam 4, mungkin kita bisa mulai dengan polling. Jadi ini akan ada polling yang dibagikan kepada Anda, tolong dijawab, pilih saham apa yang mau kita bahas. Tetap yang terbanyak terpilih yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, silakan. Jadi kalau di angket yang Anda isi pada saat pendaftaran itu bebas ya, Anda ingin bertanya apa saja boleh, tapi saya mencoba menjawab yang tertinggi dulu ya, sehingga ketika saya sudah sampai di Pegas itu ada sekitar udah 50 nasabah yang pertanyaannya saya jawab ya, karena saya ambil dari yang paling banyak. Nah, kemudian sekarang ini kita coba dengan polling gitu, karena kadang-kadang yang bertanya ini dia tidak hadir gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang kita beri kesempatan, beri fasilitas buat yang hadir di acara kita ini untuk menanyakan langsung. Tapi kalau semuanya dikasih kesempatan untuk menanya kan juga nantinya susah juga menjawabnya. Jadi kita dengan polling, yaitu apa? Yaitu saham-saham yang hari ini menjadi penggerak market ya, baik menggerakkan turun ataupun naik. Nah, di antara pilihan saham-saham ini silahkan Bapak Ibu pilih dari polling yang akan kita sampaikan segera ini. Oke. Ya, oke. Sambil menunggu polling, mungkin saya akan coba tanya dulu, jawab ya dari pertanyaan yang langsung disampaikan oleh para peserta ya. Jadi kemudian dari Pak Wahyu menanyakan apakah saham BBKP masih bisa melaju naik gitu ya. Oke, kita coba cek dengan chartnya BBKP. Ya. Jadi kalau kita lihat dari chart ini berarti kan minggu yang lalu juga sudah ada yang menanyakannya gitu ya. Nah, kita lihat BBKP membentuk new high ya. Kemudian di MACD-nya juga membentuk new high, dan kemudian di di indikator lainnya juga masih oke ya. Jadi ini masih ada potensi melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita lihat dia juga sudah menembus level penting di sini ya, di 264 ya. Nah, jadi potensi untuk dia melanjutkan kenaikannya masih ada. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya biasanya adalah selanjutnya ke mana gitu ya. Nah, ini saya coba lihat level-level penting yang ada sebelumnya, diantaranya
Oke. Sebentar. Ya, di sini nih level penting juga ya. Jadi oke, makanya dia terkoreksi ya kemarin karena ini di level-level penting ya di sekitar 330 ya. Nah, kalau 330 itu tembus, kira-kira kemana lagi? Ya mungkin di sini ya, di sekitar 360 dan kemudian berikutnya ada di sekitar ini ya, di sekitar 410 ya. Jadi ini level-level di mana kemungkinan menjadi target-target dari Kopin ya. Koreksinya di mana? Koreksinya adalah kalau dia aman ya, aman selama dia tidak turun di bawah 260 ya, sama tidak turun di bawah 260 masih aman ya. Oke, silakan. Apakah Anda bisa lihat pollingnya di Zoom Anda? Nah, kalau bisa silakan dijawab. Oke, baru 2 orang yang menjawab, silakan. 4 orang, 6 orang, silakan. Lanjut, 7, 8, 9 orang, 10 orang, 11, oke, 12, 13, 16 orang, 17 orang. Kalau pollingnya, oh jangan dilihatin dulu ya, nanti ikut nyontek ya. Oke, kita hide dulu ya. 23 orang, 24 orang menjawab, ya. 26 orang menjawab. 27. Kita kasih waktu 30 detik lagi. Kesempatan saya untuk istirahat juga. Oke, 10 detik lagi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, kita akhiri pollingnya. Oke, mungkin bisa ditampilkan pollingnya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, jadi yang terbanyak menanyakan adalah Adaro, kemudian gudang garam, Telkom ya. Mungkin ini jangan tutup aja, jadi biar saya bisa lihat juga apa yang kita ini kan ya. Nah, jadi mungkin dibesarkan, jadi saya bisa tahu yang terbesar mana, yang terkecil mana. Bisa di ini nggak tarik ke bawah, biar kelihatan semua. Oke ya. Jadi yang terbanyak ditanyakan pertama adalah Adaro. Oke, kita lihat Adaro. Nah, kalau di angket yang yang dikirimkan kemarin pada saat pendaftaran, Adaro itu ada di urutan ke-28 ya, tapi dia beruntung karena hari ini dia dipilih untuk menjadi peserta untuk kita tanyakan. Oke. Jadi Adaro ini kalau kita coba lihat, dia ini ada channel di sini ya, yang kalau kemudian kita bikin kopinya, jadi kita bikin paralel kira-kira di sini ya. Jadi ini pergerakan Adaro ya, masih long termnya masih downtrend ya, tapi sekarang sudah mulai ada konsolidasi menguat ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada daerah support ya. Ini adalah sebuah daerah support di sekitar di sekitar 1150 ya. Nah, ini kalau kemudian kita coba perbesar. Nah, ini ya. Jadi dia akan mencoba menembus 1150. Nah, jadi kalau nanti 1150 ini berhasil ditembus, maka target kenaikannya itu optimisnya kira-kira sampai dengan ya. Oke. Ini kita bikin channel kecilnya. Ya, ini lebih kurang sama ya, lebih kurang sama. Jadi kalau kita lihat pola yang ada di sini itu seperti pola ascending triangle ya. Ini harusnya sifatnya bullish, tapi dia konfirmasinya harus menembus resistance dulu di 1200 ini ya. Nah, kalau 1200 ini berhasil tembus, dia akan menuju ke
1400 sampai dengan 1450 ya. Jadi ini supportnya atau batas resikonya ada di sekitar 1025, 1030 ya. Jadi hati-hati kalau sampai dia turun di bawah 1030. Selama tidak turun di bawah 1030 aman, dan bahkan kalau 1150 ini tembus dia bisa ke arah 1400 sampai dengan 1450 itu medium term ya, medium term. Ini saya harus save ini menarik sekali. Oke, kemudian setelah ada row berikutnya adalah Antam ya. Kalau di angket tadi Antam itu ada di urutan ke-10 ya, tapi sekarang dia naik ya, bisa kita jawab sekarang. Oke, Antam. Kalau kita lihat sebelumnya dia sudah menembus channel ini ya, sudah menjadi uptrend. Kemudian kita coba lihat level-level penting lainnya di sini ya. Kemudian kemudian kita lihat lagi di berikutnya mungkin daerah sini. Nah ya. Oke, ya. Jadi ini dia sekarang sedang bergerak naik dalam channel seperti ini. Artinya dia punya kemungkinan naik itu ke arah 950 ya, antara 900 sampai dengan 950. Dengan batas support di sekitar 750 atau katakanlah di 730 ya. Jadi kalau sampai turun di bawah 730 tuh dia berbahaya ya, artinya tren naik ini udah mulai berubah gitu ya. Bahkan kalau kita saya coba ya channel ini kita bikin channel di sini ya, lebih kurang di sini ya. Nah ini target kenaikan sebenarnya kira-kira di sini nih. Jadi kalau kita copy kemudian kita hitung, nah kira-kira sini ya, hampir sama ya, hampir sama. Jadi 950 itu tadi adalah target pertama, 900 sampai 950 itu target pertama, dan selanjutnya kalau masih kuat bisa ke arah 1000 ya. Jadi ini Antam ya, saya save dulu Antam. Oke, dari angket lagi pertanyaan yang ditanyakan berikutnya adalah Telkom, tapi tadi kita udah bahas Telkom ya. Saya juga tertarik juga nih, kenapa Telkom yang udah kita bahas ditanyakan kembali ya. Nggak apa-apa lah, kita lihat dulu sebentar Telkom ya. Jadi ini kita bisa lihat bahwa Telkom itu memang channelnya masih tren turun ya, dan supportnya tadi di sekitar 2850 ya. Sedangkan atasnya di sekitar 3050 ya. Jadi itu range sekarang ya. Dia channel tradingnya di sana sekarang ya. Kalau dia berhasil tembus 3050, 3100 baru dia bisa menjadi trend naik. Saat ini belum ya, seperti itu. Oke, saya save dulu tadi. Oke. Kemudian berikutnya setelah Telkom ada Ro, Antam, Gudang Garam. Gudang Garam, oke, Gudang Garam menjadi pertanyaan besar hari ini karena dia turun 0,5% ya. Oke. Kita coba lihat dulu channelnya yang terlihat di sini. Jadi tren turunnya udah mulai berubah ya, menjadi tren naik. Ini kalau kita bikin channel dia di sini. Oke, target kenaikan teoritis itu ada di sini, harusnya ya, harusnya. Nah, jadi kalau ceteris paribus tidak ada gangguan, tidak ada apa, dia punya potensi naik hingga ke 70.000 ya, 70.000 gitu ya. Sedangkan di sini ada resistance cukup kuat juga. Nah, kalau ini kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini daerah support ya, daerah support saat ini ya. Ya, jadi sebenarnya dia masih bergerak dalam up channel dan sekarang dia berada di support.
Nah ini tergantung apakah dalam beberapa hari ini dia tembus nggak di bawah 47, 47.000 tembus nggak gitu ya. Selama dia tidak tembus pasti ada potensi dia kembali naik ke arah 55.000 sampai dengan 57.000 ya. Ini kan penjualan hari ini kekesalan karena tidak jadi bagi dividen gitu. Yang selama ini bertahun-tahun itu selalu ada dividen gitu ya. Oke, selanjutnya kalau 59.000 ini berhasil ditembus nantinya maka dia ada potensi lanjut ke arah sekitar 67-70 ya. Nah, jadi hati-hati kalau dia tembus di bawah. Tadi saya berapa di sekitar 47.000 ya, lebih kurang gitu ya. Ini saya save ya. Oke, gudang garam. Kemudian selanjutnya BRI. BRI tadi udah dijawab ya. Oke, kita lanjut. Mungkin udah kita jawab semua ya. Maksudnya tidak semua kita jawab, tapi itu yang terpilih. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan chatting ya, langsung dari peserta ya. Oke. Di acara weekly start chart yang pertama itu di akhir Juli ya. Hari Kamis waktu itu, karena hari Jumat libur, ada pertanyaan untuk membuat MFI ya. Jadi kita lihat bahwa tim IT kita cukup responsif ya. Mereka kemudian langsung membuatkan MFI. Jadi sudah bisa ada MFI di sini ya. Ini yang pertama waktu itu belum ada ya. Terima kasih ke tim IT. Nah ini sudah muncul MFI-nya. MFI-nya itu dia kita masukkan sini dua ya, yang 14 dengan yang 30. Ini boleh salah satu aja. Nah, MFI itu kalau misalnya kita buat ya sebentar ya, katakanlah kita anggap belum ada dulu ya, kita sekarang belum ada ya, sekarang kita ambil MFI ya, klik MFI maka ini muncul ya. Ini kita bisa bikin dengan 2 atau 3 parameter ya, bisa satu aja, bisa sampai dengan 3 gitu, kita kasih pilihannya dan ini kemudian kita klik draw, dia muncul ya. Tapi kalau kita mau baca dulu penjelasannya ini ya. Money flow index is an oscillator that use both price and volume to measure buying and selling pressure, and also known as volume weighted RSI ya. Jadi ini mirip RSI, hanya dia ditambahkan bobot volume di sana gitu ya. Nah, jadi dia positif ya kalau kemudian jadi antara ini kita draw ya. Nah jadi ini terjadi penurunan ya MFI-nya karena tadi volume penjualannya cukup tinggi gitu ya. Nah jadi yang nanti kita akan cari di sini adalah kalau misalnya ini ya, di sini kan harganya turun ya di periode awal Maret ya sampai dengan pertengahan Maret itu harga turun. Tapi kita lihat MFI-nya tidak turun ya, malah konsolidasi. Nah ini salah satu hal yang menarik ya untuk melihat potensi MFI untuk naik ya. Oke, kemudian pertanyaan lainnya kita coba ya, ada beberapa pertanyaan ya. Di pertanyaan ini banyak tentang saham, ada ASES, ada TRJA. Wah, saya juga baru dengar ya TRJA. Oke. Kemudian WSKT, BRIS, DIL, INTP, Gudang Garam, Agro, Pooling di mana? Oke, tadi udah ya. Kemudian indikator sudah. Nah, ada pertanyaan mengapa Samuel Sekuritas tidak punya grup Telegram ya. Jadi saat ini kebijakan kami memang masih belum ke arah sosial media seperti itu gitu ya. Oke, beberapa saham yang ditanyakan tadi Gudang Garam sudah dijawab ya. Kemudian oke, saya coba jawab satu S Hardware ya, saya coba. S Hardware ini atas pertanyaan Pak Didik Mardiono ya, S Hardware ini dia. Oke, kalau kita lihat ini ada titik-titik kritikal di sini ya. Kenapa ini kritikal? Karena
sebelumnya harga susah sekali tembus level ini, tapi setelah tembus susah sekali turun di bawah ini ya, dan ini sudah di atasnya ya. Oke. Kemudian kita coba cari garis channelnya yang kita bisa gunakan sebagai channel. Nah, ya. Jadi dia masih dalam pola up channel ya, pola up channel. Saya save dulu. Tapi sekarang sedang menguji level support ya. Nah, ini mungkin dia akan konsolidasi dulu, supportnya ada di sekitar 1550 ya. Nah, jadi kalau kemudian dia turun di bawah 1550 atau di bawah 1450, terutama di bawah 1450 itu tren naiknya berakhir ya. Nah, kita mengharapkan dia dia belum menembus supportnya ya, karena ini juga MACD-nya masih di atas 0 ya. Dan kalau kemudian dia berlanjut naik, itu targetnya ke arah 1800 sampai dengan 1950 gitu ya. Oke. Oke, tadi kita udah jawab BBKP. Kemudian kita coba jawab oke, mungkin yang agak aneh dan menjadi berita ya, Look. Nah, saya nggak tahu nih, ini Jova apa yang menjadi kasus kemarin? Joska. Sahamnya Look ini, makanya ditanyain kenapa ya? Oke. Well, kalau kita lihat ini sudah di daerah-daerah oversold ya, jadi kemungkinan akan rebound. Tapi MACD masih di bawah titik 0, jadi ini masih tren turun. Yang kalau kita coba lihat ya, ini masih ada resisten di sini ya, sorry. Ya, jadi dia belum menembus ya. Kemudian kita juga melihat dia agak lama di sini ya. Nah, jadi resistance masih ada kemungkinan dia menguat, tapi mungkin dia akan tertahan di level-level 275 dan berikutnya mungkin di sekitar 350 ya. Itu LUCK. Oke, kemudian tadi BBKP udah dijawab ya. Coba saya cek BBKP, lupa ingat udah ya, tadi udah dijawab. Oke, kemudian sekarang ada pertanyaan Tekim. Oke, kita lihat Tekim ini MACD-nya masih di atas titik 0. Kemudian kita coba lihat ya, di sini ada channelnya, bisa kita buat ini resistance-nya. Oke, ini berarti resistance-nya di sini, kemudian ada juga resistance di sini ya. Kelihatannya cukup kuat untuk level ini ya. Resistance di 86 itu kuat ya. Kemudian supportnya di sini ya lebih kurang ya. Nah, ini makanya kita lihat bahwa sahamnya itu tertahan ya sini. Jadi range-nya sekarang antara 6.000, 6.100 ke 74 dan selanjutnya kalaupun penguatan di 86 ya, 86, 8650 lebih kurang di sana, itu resistance kuat berikutnya ya. Itu untuk Tekim ya. Bagaimana menghindari false breakout ya? Contohnya, coba Medco ada false breakout, kita lihat ya, dari Pak Wijaya. Oke. Yang dimaksudkan dengan false breakout itu apa? Mungkin ini kali yang dimaksudkan ya. Jadi sempat tembus tapi kemudian turun lagi dan akhirnya turun sekarang ini ya. Jadi oke.
Chart kita ini bisa dilihat untuk kondisi intraday ya. Jadi kita misalnya lihat ini daily, ini intraday. Intraday-nya ada yang 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya 30 menit. Misalkan 30 menit ya, kita draw. Nah, kondisinya seperti ini ya. Ya, jadi ini kita bisa melihat pergerakannya secara apa namanya? Ini sampai dengan 5 hari ya. Oke. Jadi ini intraday-nya kita bisa lihat pergerakannya. Nah, kalau kemudian kita melihat tadi ya di apa namanya? Di candlestick ini kita lihat daily ya, daily. Ya. Nah, pertama yang namanya break itu adalah penutupan ya. Jadi kalau misalnya dia hourly itu ketika chartnya terbentuk dalam 1 jam itu baru kita lihat breakout atau enggak. Nah kalau dalam apa namanya harian maka kita harus lihat penutupannya ya. Jadi kalau yang dianjurkan sebenarnya untuk melakukan transaksi itu mendekati apa namanya penutupannya, terutama kalau baru ada breakout ya itu. Dan kemudian mungkin saya coba kurangi chartnya 1, kemudian saya tambahkan volume ya. Volume ini adalah salah satu yang perlu juga kita perhatikan pada saat breakout ya. Nah ini ketika ada breakout kemarin ya sempat di atas harga sebelumnya seolah-olah breakout, tetapi kan tadi kita lihat di intraday dia breakoutnya di pagi ya, tapi habis itu pelan-pelan melemah dan sore dia sudah tidak breakout lagi ya. Jadi kita melihat di sore ya, dan kemudian kita juga melihat ketika ini membentuk new high, indikatornya tidak membentuk new high ya, jadi harus hati-hati di situ ya. Kita harus berjaga-jaga gitu. Kalau ada membentuk new high tapi dengan apa namanya stochastic atau MACD yang membentuk juga new high itu aman gitu ya. Itu caranya untuk mencegah breakout. Kemudian satu lagi adalah bahwa apapun usaha kita untuk menganalisis, apakah dengan teknikal, apakah dengan fundamental, apalagi dengan cara-cara lain, tidak ada tools yang 100% benar ya. Jadi itu yang harus kita persiapkan ya. Artinya apa? Artinya kita pasti akan ketemu kesalahan dalam melakukan analisis. Apakah itu secara fundamental, teknikal atau apapun ya. Jadi kita harus siap terhadap kesalahan itu. Nah, di situ masuk yang namanya risk management. Ya, jadi kita harus siap ketika kita beli, kita harus tahu di titik mana analisa kita salah. Ya, jadi kalau dalam kasus ini misalnya high terakhir ini misalnya ya, dan dia membentuk new break high gitu. Ya, salah begini kan? Oke. Ya, ini high terakhir ini dan dia kemudian membentuk new high gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan masih agak ragu-ragu, kita lihat volumenya oke, tapi belum sekuat sebelumnya. Dan kita lihat juga kemudian ini kan harus penutupannya benar-benar dia bertahan di atas titik, tidak kembali balik ya. Jadi kalau terjadi kembalikan dia false break. Nah, kalau kemudian terjadi false break, kita harus kalkulasi di titik mana kita harus katakanlah cut loss atau melakukan tindakan-tindakan risk management lainnya, ya. Jadi di sini kita kan masuk melihat ini ada break high, ya. Kita anggap ini menjadi satu new high, menjadi tren naik yang baru. Maka kemudian kita beli, tapi kemudian kita juga harus tentukan di titik mana kita menyatakan bahwa kita harus menjaga risiko. Apakah di high sebelumnya yang breakout ya, jadi itu ada di 580, atau mungkin Anda menarik garis dan mencari kira-kira kapan dia berbalik arah trennya ya. Nah, trennya itu misalnya 540. Oke, kalau dia turun di bawah 540 saya harus cut loss ya. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada di trade kita ya. Jadi ini kita punya automatic order ya, dan automatic order ini ada yang tadi kan kita udah beli, ini mau add sell, kita add sell ya. Nah, add sell ini kita punya yang namanya uptrend reversal ya.
Jadi kita actionnya tuh seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kita sudah siap kalau setelah beli tiba-tiba harganya jatuh, kita udah bisa kirimkan ordernya ya. Ada auto gain loss. Jadi ini adalah order-order otomatis untuk katakanlah melakukan trailing stop ya atau kontrol risiko kita ya. Mungkin nanti ada sesi khusus untuk membahas itu ya. Jadi kita udah masuk beli, kita hitung di mana level yang kita tentukan untuk untuk melihat apakah kita harus melakukan exit plan-nya seperti apa, dan planning kita itu kita masukkan ke dalam order otomatis yang ada di Samuel ya. Jadi kita aman gitu, meskipun katakanlah kita meleng ya kan, kita kan nggak tahu, kita kan juga nggak 24 jam ngeliatin monitor gitu kan, ada saatnya mungkin kita minum dulu atau apa, tiba-tiba harganya turun. Nah, dengan automatic order risiko kita sudah terkontrol gitu ya, sesuai dengan planning kita gitu ya. Nah, itu gunanya adanya automatic order di Star. Mudah-mudahan semua bisa menggunakannya sehingga kita bisa menggunakannya dengan santai. Akhir minggu pekan, besok Sabtu Minggu kita bisa tracking, barangkali lihat curug di Sentul ya atau kemana, santai, nggak usah mikirin market kita karena ordernya sudah ada di sana, sudah siap menjaga risiko kita. Jadi mungkin itu penutup dari saya. Pertama, kita gunakan seluruh fasilitas yang ada di Star, chartingnya, kemudian kita juga punya Excel yang link ke Star dan juga order-order otomatis ya, sehingga planning-planning kita semua bisa dijalankan dengan Star ya. Demikian, dan kita ketemu mudah-mudahan insya Allah minggu depan ya dengan membahas market berikutnya. Kami persilahkan, kami kembalikan kepada Ibu Yudin. Oke, terima kasih Bapak Al-Fatih atas penjelasannya pada webinar pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa Star kami ini sekarang semakin terus berinovasi dan semakin dapat membantu Bapak Ibu untuk melakukan trading dengan maksimal. Jadi jangan pernah lewatkan webinar kami selanjutnya di setiap hari Jumat oleh Bapak Al-Fatih. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, jangan khawatir juga untuk dapat terus mengikuti supaya tidak ketinggalan untuk update-update berikutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa setelah webinar ini berakhir, jangan lupa luangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan untuk memberikan feedback yang terbaik bagi kami untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat sore, dan sampai bertemu kembali.